lanjut ya, pokoknya orang ganti-ganti sampai panjenengan bosan yang mulai. Nah, bosan itu biasanya semua saya perlu malah. Nah, orang bosan dulu. Di pagi hari ini saya akan membahas khusus terkait dengan fenomena anak angkat. Yang nanti seperti apa kedudukan anak angkat di dalam ilmu warisan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tentang anak-anak angkatmu, ya, Dia Allah tidak menjadikan tentang anak-anak angkatmu itu sebagai anak kandung, tidak tetap anak angkat. Allah tidak mengakui anak angkat itu sebagai anak kandungnya. Dan kalau Anda menganggap ini anakku, wis tak wariske, wis tak catat dan seterusnya. Bahkan Yun Sewu di fenomena Jogja saja, pernah ada beberapa titik di Jogja ini, memang ada Bantul, ada Kulon ada, di Gupos gagang anak. Pernah lagi, pernah juga di Gupos gagang anak. Dan Sewu ketika di tetangga saya itu di depan rumah saya sebelah kan itu ada seorang bedah, sekarang udah sepuh, udah pensiun, praktek di situ. Ya. Sering saya karena sebagai RT itu dilapori di Pak Nato memiliki tenger langsung tunggu. Saya lu masih kan? Saya lu masih kan? Ibu nih, saya cepat itu bocah-bocah saat ini dari luar biasa. Jadi buat mengisi orang ketok. Pura Ismail lahir langsung naik tempat-tempat kelahiran itu dengan segala macam darinya buku-buku itu kerap itu. Maka saya maki-maki kepada tetangga saya, Bu, begitu orang ngarep naik itu cakap sih KTP. Kecuali dia ya wis normatif ya, betul-betul tidak ada bujile itu ya. Kemudian dibocah-bocah. Tapi karena beliau itu bedanya itu gini ya, jadi kalau kita seiman tak kasih ayatnya gitu, tak kasih ayatnya itu saya mau ngapain pokoknya pun Yun Sewu begitu orang melebu wedok wetenge gede ya, wedok gede KTP dulu, kalau lagi urusan orang bayar lalu urusan lain KTP dulu cekal. Kemudian di KTP ada seorang mahasiswi boleh di mana KTM-nya atau identitas. Nah itu kalau itu, setelah itu sudah kita sampaikan. Jadi Indonesia di lingkungan kita ini kan banyak mahasiswa, banyak mahasiswi, banyak anak-anak kos, banyak orang anak-anak yang Indonesia yang tidak langsung bersama orang tuanya. Di sini sekolahnya di sini itu lihatin kan kuliah, tapi juga namanya manusia. Karena itu banyak ya, itu bagus sekali. Sehingga kemudian anak yang lain seperti ini itu terus di mana? Nah, itu kalau kemudian ada oknum yang itu terus dikumpulkan didol betul. Ojo-ojo sing cepat-cepat lain kok yo memang sengaja letak. Ya Allah, aku tidak. Itu banyak sekali.
kita berdasarkan keyakinan kita ambilkan salah satu panggilan ayat dari surat Al-Ahzab ini di akhir ayat yang keempat ini ya, Allah berfirman bahwa Allah itu tidak menjadikan, tidak mengakui anak-anak angkatmu itu sebagai anak kandung. Kalau kamu mengatakan ini anakku sendiri, itu adalah hanya perkataan mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Allah menunjukkan jalan yang benar dan yang baik. Jadi kalau di ilmu warisan ibu-ibu, ini urusan nasab. Maka Yun Sewu, saya melihat kepada para praktisi yang meninggalkan anak itu jangan sampai melegalisasi orang yang punya keinginan ngangkat anak dan diputus nasabnya. Wah, itu dosa besar. Tidak ada yang berkuasa untuk memutus nasab kecuali Allah SWT. Saya baca juga itu karena saya punya teman. Sekarang ada ini ojo dibanding ini. Gue menegarkan menolong orang ngangkat anak. Ini pun percaya setelah badan di tangan kanan, orang tua anak itu sudah diputus, tidak boleh sekalipun berhubungan dengan anak ini, sudah jadi anak angkatku. Stop, sama-sama status putus. Ini namanya memutus nasab. Di ayat ini Allah tidak mengakui ini kan tujuan anakmu, ini anaknya sini pulang. Kowe mau ngangkat, bukan berarti kita mengangkat anak kita, tidak. Kita mengangkat anak itu dalam rangka berniat bersedekah, beramal jariah. Kita openi, mungkin orang tuanya kurang mampu. Kita openi, kita besarkan, kita didik. Nanti kalau sudah paham, tunjukkan. Nek pun diantar, iki lho bapak ibu. Jadi tidak memutus nasab. Inilah kedudukan anak angkat. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, iki lho bapakmu, aku ki ngopeni kowe, kan? Ngedeki kowe. Itu kalau kita akan mengatakan layaknya seperti kita menganggap itu anak kita boleh, tetapi jangan sampai itu menganggap itu anak kandung kita, itu anak kaki kita. Selama kita masih hidup silakan dupeni di sekolah, nek perlu wis di apa perlu motor tua emosi dipeni apa yang dia tidak apa-apa selama itu. Tetapi nanti kalau kita meninggal, anak-anak itu bukan ahli waris, dia adalah manusia asal dia. Satu, kemarin saya lihat di belakang itu dalam banyak kota, orang anak ini anak temuan, betul-betul nemu neng tempat sampah di buntel plastik tempat buntel. Antar sih ada saya nemu jangan duper ini. Terus gimana itu cara kita dosa kayak itu? Tidak, Anda tidak punya niat memutus nasab. Iki ono anak-anak bayi gulat-gulat yang tempat sampah, masuk awal di ya itu ada kan ambil untuk diselamatkan. Nah nanti kalau sudah ada itu kita berusaha, ada polisi, ada medsos, ada itu ya siapa yang buang itu. Jadi Allah nanti akan dengan caranya akan menghubungkan ini dengan nasab.
kita memutus nasab, memutus hubungan. Ini nasab dan yang pernah memutus nasab siapa? Allah. Misalnya kita ambilkan beberapa kisah di surat Hud, kisah Nuh itu, surat Hud. Ambil aja ayat 42, 43, 45, 46. Tak bacakan ya, nanti ben itu. Ayat 42 itu begini. Ayat 42 itu ceritanya panjang sebelumnya. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk memusnahkan umat kira-kira yang tidak mau ikut, kemudian Nabi Nuh mohon pada Allah, ya Allah sudahlah, bahasa yang tadi sudah habiskan saja umat kami ya Allah. Udah didakwai kupingnya mau ditutup bahkan malah memusuhi dan seterusnya. Akhirnya Allah mengabulkan, kemudian Allah perintah untuk kepada Nuh membuat kapal panjang ceritanya. Jadi di ayat 42 ini, setelah kapalnya siap, maka Allah memerintahkan kepada Nuh untuk memasukkan orang-orang yang mau diajak, bukal-bukal macam-macam gitu ya. Sehingga kemudian di ayat ini dan bahtera itu berlayar membawa mereka, orang-orang yang mau diajak Nuh, bekal-bekal dan lain-lainnya, membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Tiba-tiba kemudian mendatangkan air banyak luar biasa setelah kapalnya jadi itu ya. Bayangan saya para tingkis budak tekan keranggungan. Dan Nuh kemudian diperlihatkan anaknya, ada satu anaknya yang tidak mau diperlihatkan di sini. Akhirnya kemudian mungkin bayangan saya anaknya di dalam air melami atau apa? Atau iya, mau dibawa gelombang itu. Tapi kapalnya berlayar. Nuh melihat anaknya. Akhirnya kemudian di ayat ini Nuh memanggil anaknya. Hai anakku, naiklah ke sini nak, masuk ke kapal nak, bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir yang tidak mau diajak untuk beriman kepada Allah. Di 43 ayat anaknya menjawab, jawab dari anaknya, aku akan mencari perlindungan ke gunung Pak. Aku tak mengalami tekan gunung lho, mosok bandule iso tekan gunung gitu ya, tekan pencet. Nah ini kalau pencet Merapi, tak mengalami tekan Sleman ya. Maka kemudian Nuh berkata, nah tidak ada yang bisa melindungimu hari ini, karena hari ini adalah azab Allah. Dan itu hasil apa itu bukti permohonan Nuh kepada Allah. Hari ini adalah azab Allah, dan Allah lah yang bisa melindungi, tidak ada yang lain. Maka kemudian setelah kata-kata diucapkan, gelombangnya semakin membesar, berakibat memisahkan antara Nuh dengan anaknya, terpental. Nah ketok itu loh. Nah di ayat 45 Nuh menangis, dan kemudian Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya itu anakku termasuk keluargaku ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Langsung spontan dijawab ya Allah, Nuh, sesungguhnya itu bukan keluarga,
itu bukan ya. Jadi keterangan ini ada yang mengatakan ini bahasa Allah sebetulnya memutus hubungan antara bapak dengan anak. Bapaknya tidak dimintai pertanggungjawaban nanti kepada anaknya sebaliknya begitu. Dan itu di dalam bahasa warisan ini memutus masa mortal. Selesai. Orang kuwi dudu anakmu. Yo anakmu kuwi dudu urusanmu. Termasuk kalau nanti ada harta tinggalan, dia tidak mendapatkan warisan. Nah, kalau kita kembali ke ayat yang surat Al-Ahzab tadi, kita tidak boleh bu anak wangane kaya napa asalkan dhek ora kafir gitu ya, gitu ya. Tetap dia oleh bagian warisan karena warisan itu nasab. Jadi kita tidak bisa memutus nasab ya, jadi tetap anak wangane kaya napa itu bagian daripada nasab kita dan itu ahli waris ya. Jadi penentuan warisan itu tidak tergantung kondisi si nek anake marat ya ono sing akeh mboten lah. Nek anake wis sugih tak sabi wae jadi kalau tak bahasa tetap itu penentuannya tidak begitu. Nah, jadi itu apa itu tentang anak kedudukan anak. Maka mari kita simpulkan dari ayat Al-Ahzab tadi beberapa kesimpulannya terkait dengan apa itu ilmu yang kita pelajari. Yang pertama disimpulkan larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya. Dulu ada kisah tadi Rasulullah mengangkat anak namanya Said ya. Zaid. Kemudian masyarakat itu Zaid bin Muhammad. Ya, itu disebut Zaid bin Muhammad. Itulah menjadi penyebab turunnya ayat tadi. Allah tidak mengakui bahwa anak-anak angkatmu itu menjadi atau ada atau sebagai anak kandung. Jadi tidak boleh. Jadi kalau nanti ada anak angkat ya siapa fulan bin, siapa orang tuanya. Tidak boleh kepada bin kepada yang mengangkat, tidak boleh. Itu namanya memutus nasab. Jadi yang pertama ini tidak boleh memutus nasab. Kemudian yang kedua, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ya. Jadi nanti warisannya dia juga dari orang tuanya. Maka sebenarnya tugas kita mengangkat anak itu satu, jangan menuntut nasab, diupeni nek wis mudeng, wis bisa diajak bukan tunjukkan kepada orang tuanya. Ya. Kita melu aku nek tidak kowe lho le apa lho kae bapak kae biar ada pintu untuk anak itu tak berbakti kepada orang tuanya. Saya dapat pertanyaan yang sekarang saya udah kalau yang ahli hukum nanti gimana caranya. Saya dapat keluhan dari bapak itu baru habis saya di situ kemudian ada ibu-ibu yang dekati saya begitu terus ngomong pikiran saya mau tanya warisan gitu ya. Om saya apa itu ceramah warisan karena dia itu nangis begini kan, anak saya itu kan diangkat orang, saya tahu persis. Memang saya waktu itu perjanjian di atas kertas
semua. Terus anak saya diikutkan saudara dari bapak angkatnya itu. Saya kan nangis terus, itu anak saya. Gimana saya bisa itu kembali ke saya? Waduh, aku ini saudara saya ini. Gimana ini? Dia nangis-nangis gimana? Ini bisa kembali ke saya. Oh, yang angkat sudah tidak ada yang punya praktisi hukum bagaimana caranya. Ini membantu mereka untuk menyambungkan nasibnya. Kalau melarang memutus masa pada haram, dosa besar. Insya Allah ini pekerjaan yang luar biasa. Disambungkan nasab. Ini ada gitu. Aduh, saya bilang, udah nanti saya hubungkan dengan ahli hukum. Ini sudah masuk ke ranah hukum positif. Ya, karena nanti kalau tidak bisa dianggap ngaku-ngaku, gitu. Kalau polisi sih ambil di harap ngaku-ngaku, harap yuleng, misalnya dia dan sebagainya. Sehingga ini di para praktisi hukum ternyata di umat kita ada yang seperti itu. Jadi dia diangkat orang, yang angkat sudah meninggal semua, kemudian ini diserahkan ke saudaranya. Dia tahu persis itu anak saya, itu anak saya, suratnya ada, gitu kan? Daripada diopeni wongyo bahasa gitu, gimana caranya itu kembali ke kita? Waduh, saya nggak bisa, gitu kan? Jadi itu baik sekalian. Jadi sangat keras tentang anak. Nah, kalau dia masih hidup, membaca diobati selayaknya seperti kita menganggap kayak kita mengobati anak kita. Ini boleh, tapi tidak boleh itu memutus nasa. Jadi anak-anak bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua anaknya maupun anak-anak kandungnya itu menjaga. Ini urusan mahram. Dan saya pun kadang-kadang kita tidak merasa, mungkin misalnya gambaran saya. Biasanya ada di tempat kami ini orang ganak-ganak terus ngangkat anak, gue mincu apa gue mancing lah, gue rasanya, gue itu ngangkat anak, mau guys, jadi itu, nah akhirnya kan kayaknya anak-anak ini kan jadi satu, tidak kayak anggap biasa. Nah, jadi kalau di sisi mahram ini bukan mahramnya ini. Ini laki-laki perempuan atau bapak angkat dengan anak angkat dengan anak tidak ya. Ini bukan mahram. Jadi jaga. Kalau ini dijaga bisa setiap hari itu ada dosa di dalam kehidupan mereka. Ini dari efek ada dosa. Bapak anak angkat itu ya wis gede ya wis gede. Ibu nang pasar ibu besar kan. Ini tetap bukan mahram. Atau anak dia dengan anak kandungnya dengan angkat gitu ya. Itu bukan mahram. Nah ini kan kadang-kadang kita sampaikan bisa kita ngawur gitu kan. Padahal itu tidak terasa dosa yang sangat terus menerus ada. Mungkin ujung-ujungnya kalau setan rada kuat mengganggu bisa terjadi yang fatal. Nah, ini jadi catatan. Jadi anak angkat itu bukan mahram. Sehingga kalau tidak salah dalam dikoreksi lagi yang dalam ketika Rasulullah mengatakan Said itu ya dinikahkan dengan itu, kemudian Said itu meninggal. Terus kalau nggak salah terus yang putri
dinikahi oleh Nabi ya. Bukan meninggal, tapi memang bercerai. Lapor Nabi. Iya. Lapor Nabi dan itulah Allah membuat strategi betapa yang namanya anak angkat itu tidak ada apa-apanya tadi, tidak ada hubungannya. Jadi meskipun Zaid Haritsah ini anaknya Haritsah ini kan diangkat Nabi, sehingga orang menyebut Zaid bin Muhammad. Itu dilarang. Dia kemudian menikah dengan seorang wanita dan Nabi merestui. Dan ketika kemudian dalam perjalanan waktunya ada masalah dengan Nabi, sebenarnya Nabi juga kan, terus Allah memerintahkan supaya menikahi menikahi istrinya Zaid yang diangkat itu. Nabi sebenarnya tahanlah, kalau cerai tahanlah, lapor terus. Itu nikah dengan Nabi kok ngatur-ngatur. Maka kemudian Allah sampai mengingatkan kepada Nabi, yaitu tadi, karena itu sah. Kalau kamu ngambil meskipun kamu ini dianggap anak angkat, tapi tidak ada apa-apa. Kalau sudah diterai nanti ambillah. Nabi ragu-ragu karena diharap juga orang mau masuk pelintah anaknya, bujurnya anaknya dipek itu dianggap berjuang kok. Nabi ragu-ragu. Maka kemudian ada ayat yang mengatakan, apakah kamu ragu-ragu pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Jadi ini menunjukkan bukan mahram. Iya, artinya Allah sampai menyuruh menikahi istrinya istri anak-anak itu sebagai cara untuk membuyarkan tadi, menganggap bahwa itu tidak ada halangan. Ini di satu hadis. Di ayatnya malah ada bahwa apakah kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Tapi saya ada. Ini kesimpulan keempat, diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Jadi kisahnya. Jadi ini kan apa ibu sekalian terkait dengan anak angkat. Kalau saya yang ngambil yang tadi tentang warisan tadi ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, untuk anak angkat itu bukan ahli waris, kecuali yang diangkat ponakan. Itu ahli waris, tapi itu nanti apakah dia dapat warisan kita lihat situasi, kondisi, aturan ahli waris di saat keadaannya itu. Jangan menganggap. Kemudian yang terakhir, kasus di lapangan pernah saya ceritakan di sini, diangkat anak angkat, semua harta apa itu orang tua angkatnya sudah diatasnamakan kepada anak. Kemudian begitu meninggal, saudara-saudari daripada orang tua ini tidak dapat apa-apa. Ini bahasa saya, ini ada kezaliman. Ada kezaliman. Hadisnya yang muncul misalnya, hakmu itu sepertiga, yang 2/3 adalah hak ahli warismu. Itu artinya ketika kamu hidup silakan saja di luar angka boleh, tapi orang batasi, ojo dientek. Kowe harus berpikir tentang ahli warismu. Kalau dilihat dari nominal sepertiga dan 2/3, jadi luwih bagus meninggalkan kepada ahli warisan lebih banyak daripada yang Anda diberikan, yang Anda hibahkan, yang Anda itu. Jadi ini hadis yang kuat. Jadi ini yang menjadi batasan daripada para ulama bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, termasuk hibah tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih baik kamu meninggali ahli waris yang kira-kira 2/3. Ini bagus sekalian terkait dengan
kesimpulan dari kedudukan tentang anak angkat di dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Sekali lagi ketika kita masih hidup monggo saja, yaitu diopeni sesuai dengan normatifnya kita openi seorang anak. Tujuannya dibuat dia punya ilmu dewasa ya, menjadi taat pada Allah. Satu apa itu tugas terakhir, jangan kemudian diputus, justru malah tunjukkan orang tuanya, ya, tunjukkan orang tuanya. Insya Allah itu amal kita sangat luar biasa. Tetapi kalau kita memutus asa, dosanya memutus asa lebih besar dibanding pahalanya dia mau pengen. Kata kunci, jangan memutus asa, karena hak memutus asa adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hak membagi waris hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan Bapak Ibu sekalian, dan sampai di sini kita tentang anak angkat, semoga tidak ada persoalan ke depan, dan kita mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dan kekuatan tentang menjaga hukum-hukumnya, dan kita diberikan kemudahan total. Demikian Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita anak angkat ini memang unik ya. Itu karena perbedaan persepsi hukum yang dibuat manusia. Hukum yang dibuat manusia, kalau yang namanya hukum barat, itu melegalkan anak angkat itu kalau sudah pakai akte. Tapi dalam Islam itu meskipun dibuat akte 100, itu tidak akan bisa memutus hubungan dengan orang tua. Nah, ini berkaitan kalau anak angkat itu wanita, ini bisa jadi orang tua yang mengangkat itu kalau nanti sudah dia saatnya menikah kok menikahkan, Tidak sah. ya itu tidak sah. Maka ini dosanya bisa mutlak, hanya double. Maka ini sering sekali terjadi. Anak angkat wanita kemudian karena orangnya kaya, anaknya aslinya itu tambal ban misalnya gitu ya. Itu buat ditunjukkan aja nggak mau. Saya pokoknya kita bapak yang jadi wali. Nah ini yang sering salah, itu salah terjadi. Kalau itu masih ada anak angkat, ya ada ayah nasabnya, itu tetap haknya pada ayah nasab meskipun tidak diakui oleh ayah nasab. Oleh karena itu maka yang sering terjadi adalah kemudian menggunakan model taukil wali itu ya. Taukil itu diakali dan kita orang mutus gitu ya. Tetapi yang paling sah adalah tetap bapaknya meskipun itu beradanya apa, itu tetap yang mengaktifkan itu ya. Nah, kalau tidak itu harus dipasang, tidak sah pernikahannya. Meskipun dia itu jenderal, yang angkat itu jenderal, ini hanya tukang sambal, tapi tidak akan bisa itu dipindahkan pun tidak. Ya. Maka dia orang wanita itu bisa dinikahkan oleh wali hakim kalau tidak ada ayah nasab. Kalau ada nasabnya gemeter tapi dipatekke. Nah biasanya orang kemudian dianggap itu hilang, dianggap tidak pernah ketemu,
tidak punya ayah langsung hakim. Maka naib ini biasanya kalau dulu itu kami mati-mati itu ojo buat gaya piro itu sebab itu akhirnya dosanya itu sampai pernikahan tidak sah ya keturunannya kan jadi biarpun bisa ini ayu banget gitu misalnya kan gitu kalau dinikahkan dengan ayah yang tidak sah itu tetap tidak ini dampaknya ini yang sangat rumit. Saya sekian puluh tahun itu mengawasi KUA itu yang banyak terjadi penyelewengan adalah tadi. Jadi anaknya sendiri justru minta ayah pokoknya apa yang harus menikahkan saya tak mau. Karena itu sudah ayah saya. Yang diminta sudah punya akte pengangkatan anak seolah-olah kemudian menjadi ayah asli ayah kandung. Ini salah. Tidak bisa sering terjadi kemudian naik ngakali gitu tekak dengan terus dia datang kemudian mewakilkan kepada hakim boleh kalau misalnya saya mewakilkan kepada ayah angkatnya untuk menikahkan atas nama saya itu sah ya tetapi biasanya ikrar ya iya karena ikrar tapi bil ikrar karena saya mewakili nama ini yang memiliki anak untuk menikahkan anak ini boleh ya itu yang paling kalau baik-baikan tapi biasanya terus disembunyikan di mata ini yang bahaya ya. Jadi oleh karena itu penjenengan kalau tahu bahwa ini bukan anaknya kandung kok dinikahkan itu lebih baik. Saya sudah beberapa kali berpasak tetapi sulit sekali untuk cari saksinya, sulit tangganya ya terus tidak mau bloko juga jadi ini anak angkat itu bagi wanto. Nah ini ya kalau sudah kaitannya dengan derajat itu kadang-kadang menjadi sangat kabur padahal Allah itu melarang tadi memutus hubungan nasab itu adalah sesuatu hal yang dilarang ya itu ya betul ini tambah efek samping ya iya iya betul nah ini beliau ini kan tukang nikah gitu dulu pengawas iya